Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran yang Bapak berikan pada hari ini ya. Jadi tonton sampai dengan selesai. Dan ingat pesan Bapak, tetap jaga kesehatan, selalu ikuti arahan dari pemerintah yaitu melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menghindari kerumunan dan juga mengurangi keluar rumah. Semoga kita semuanya terhindar atau tidak tertular penyakit COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita pada hari ini akan belajar tema communication device atau alat-alat komunikasi. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, yuk kita cek dulu apa kompetensi dasarnya, apa tujuan belajarnya supaya kalian punya semangat untuk belajar di rumah. Kompetensi dasar kita pada hari ini adalah memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata dan frasa, kalimat sederhana, penggunaan possessive adjective bertema pengenalan alat komunikasi. Nah, untuk kompetensi dasar keterampilan melafalkan dan menulis kata, frasa, dan kalimat sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial dan unsur kebahasan yang benar sesuai konteks. Penggunaan possessive adjective bertema pengenalan alat komunikasi. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah belajar melalui video ini, kalian mampu menyebutkan nama-nama alat komunikasi dalam bahasa Inggris. Yang kedua, kalian mampu membuat kalimat sederhana menggunakan tema nama-nama alat komunikasi. Jadi ada dua ya tujuan pembelajarannya. Diharapkan kalian bisa mengikuti dengan baik, bisa melaksanakan dengan baik, bisa paham. Oke, kita masuk kepada materi pelajaran kita. Check it out. Nah, ini ada beberapa kata yang harus kalian pahami ya sebelum kita masuk kepada pembuatan kalimat sederhana. Communication device. Now we are going to learn communication device from old communication device to modern communication device. This is one of old communication device. Ini adalah salah satu contoh alat komunikasi yang cukup tua, yang kuno, namely kentongan. Ya, karena ini ada di Indonesia, maka bahasa Inggrisnya ya kentongan juga. Second, letter. Email. Oke, Bapak ulangi bacanya ya. Communication device. Communication device. Ini artinya dalam bahasa Indonesia alat-alat komunikasi. Kentongan. Kentongan. Letter, letter. Email, email. Pager, pager. Telegram, telegram. Telepon, telepon. Telegraph, telegraph. Ini pasti semuanya tahu ya. Handphone, handphone. Tablet, tablet. Nah, itu tadi alat-alat komunikasi yang kita pelajari ya, ada 9.
Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penggunaan possessive adjective. Apa tuh possessive adjective? Possessive adjective adalah untuk menyatakan kepemilikan. Misal dalam bahasa Indonesia gini, handphone saya, tablet saya, atau handphone punya saya, tablet punya saya. Nah, bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Inggris? Nah, ini pasangan-pasangannya ya. Kalau subjeknya I atau saya, I itu saya ya. Nanti untuk menyatakan kepemilikan dengan menggunakan my. My. Kalau subjeknya you atau kamu, maka untuk menyatakan kepemilikan dengan menggunakan your. Your. Kalau subjeknya they, maka untuk menyatakan kepemilikan kita gunakan their. Their. Kalau subjeknya we atau kita, they itu tadi artinya mereka ya. They artinya mereka. Untuk menyatakan kepemilikan kita gunakan their. Kalau subjeknya we artinya kita, maka untuk menyatakan kepemilikan kita gunakan our. Our. Kalau subjeknya she itu artinya dia untuk perempuan, maka untuk menyatakan kepemilikan kita gunakan her. Her. Kalau subjeknya he atau dia untuk laki-laki dalam bahasa Indonesia, kita gunakan his. His. Nah, kalau subjeknya nama orang, misalkan Father, David, John, atau nama-nama anak laki ya. Nah, kata untuk menyatakan kepemilikannya kita gunakan his. Kalau subjeknya mother atau nama-nama anak perempuan seperti Rina, Margaret, Fatimah, maka untuk menyatakan kepemilikan kita gunakan her. Nah, dari tadi Pak Daen bilang subjek. Subjek itu apa? Subjek itu orangnya ya dalam sebuah kalimat. Dalam sebuah kalimat ada orang ya. Nah, orangnya itulah yang disebut subjek. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, ini gambar apa? Ya, handphone. Sekarang kita mau bilang, ini handphone saya. Gimana dalam bahasa Inggris? Nah, bahasa Inggrisnya gini. This is my handphone. This is my handphone. Ini handphone saya. This is my handphone. Ini handphone saya. Nah, ini gambar apa? Ya, gambar tablet. Sekarang kalau kita mau bilang ini tablet kamu, bagaimana pengucapannya dalam bahasa Inggris? This is your tablet. This is your tablet. Ini tablet kamu. Atau bisa juga diartikan gini. Ini tablet punyamu atau punya kamu. Oke, kita lanjut. Nah, gambar apa ini? Ini gambar pager. Nah, sekarang kita mau bilang ini pager mereka. Gimana? This is their pager. This is their pager. Ini pager mereka.
Ini pager mereka. What is this? This is our telepon. This is our telepon. Ini telepon kami. Ini telepon kami. Nah, ini gambar email. This is his email. This is his email. Ini email dia. Ini email dia. This is his email. Nah, ini gambar surat. Kalau kita mau bilang ini surat dia, gimana dalam bahasa Inggris? This is her letter. This is her letter. Ini surat dia. Itu ya, itu penggunaan possessive adjective. Berikut dengan contoh-contohnya. Oke, thank you very much for your attention. Kalau punya pertanyaan bisa hubungi Pak Dayan melalui WA kalau ada yang kurang paham. Jangan lupa kunjungi Instagram Pak Dayan dan jangan lupa ini di subscribe ya, di like dan di subscribe. Kalau bermanfaat bisa share ke teman-teman kalian. Thank you very much for your attention. See you again next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.